Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah saat ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sahabat semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Seperti ini sahabat, keadaan pasar Palaran pagi ini pagi yang sangat cerah seperti biasa ya. Lah tokol sayur ya asu-asu wis keluyuran yang pasar pokoknya. Ini wis saben dino pokoknya. Dan dino ora berbeda hujan panas keluyuran yang pasar ya kayak gini bakul sayur. Dan kemarin ada di kolom komentar, saya membaca di kolom komentar saya, ada sahabat saya yang bertanya, Kang, bagaimana caranya mengawali usaha sayur keliling atau bakul sayur keliling. Jadi saat ini saya mau menjawab pertanyaan dari sahabat saya, bagaimana caranya mengawali usaha sayur keliling. Ini sesuai dengan yang pernah saya alami sahabat. Oh iya, tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat semua yang sudah mensupport saya. Dan untuk sahabat yang baru saja menemukan channel saya, mohon dukungannya dengan like, komen, dan subscribe. Bah, grogi aku lah ngomong kayak gini sebenarnya, karena aku sebenarnya nggak pinter ngomong sahabat semua, jadi agak grogi aku lah ngomong ini. Kalau jadi anak salah yo, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kembali lagi sahabat, saya mau menjawab pertanyaan, padahal sudah sering aku mengungkapkan atau bercerita bagaimana mengawali usaha sayur keliling. Tapi saat ini saya mau kembali lagi menjawab pertanyaan sahabat semua, bagaimana cara mengawali usaha sayur keliling. Ini sesuai dengan pengalaman saya yang sudah saya jalani. Sebenarnya gampang sahabat untuk memulai usaha sayur keliling itu, karena kalau kita punya modal, punya kendaraan, punya rombong, itu sudah bisa mulai usaha sayur keliling. Tapi biarpun kita mempunyai itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum memulai usaha sayur keliling. Karena saya dulu juga pernah seperti itu. Saya punya modal, sudah punya modal, punya kendaraan, pokoknya sudah siap loh, tapi hampir aja putus asa setelah berada di lapangan. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum usaha sayur keliling. Yang pertama, kalau saya pribadi loh, yang pertama adalah niat dan mental. Niat itu harus punya niat yang kuat. Niat saya yaitu untuk menafkahi keluarga. Jadi saya punya niat untuk membahagiakan keluarga saya, membahagiakan anak-anak saya. Jadi kalau melihat senyumannya anak-anak atau senyumannya istri, jadi salah satu hal yang memperkuat niat saya. Dan yang lain yaitu mental. Untuk menguatkan mental saya itu, kalau saya tuh ya berkaca pada diri saya sendiri. Saya ini nggak punya ijazah, ya punya tapi nggak memadai lah untuk mendaftarkan ke perusahaan atau ke instansi tertentu itu. Jadi saya memilih usaha sayur keliling aja lah yang cocok untuk saya. Dan selain itu juga ada beberapa hal yang menguatkan usaha saya, ya menguatkan mental saya, yaitu apa ya, kebetulan saya ini perantau. Saya ini orang merantau. Jadi orang merantau itu identik dengan perintis bukan pewaris, seperti itu sahabat semua. Jadi kita harus semangat lah, paling enggak ya, harus punya mental yang tangguh lah untuk berusaha kayak ngono kuwi kalau aku dulu sahabat. Dan yang lain yaitu modal. Kalau saya modal itu ya penting lah, tapi nggak banyak sahabat semua. Kalau dulu saya punya motor Beat itu, karena kalau untuk jualan sayur keliling kan nggak cocok, jadi saya jual lah motor Beat saya itu. Sisanya saya belikan motor, habis itu sisanya lagi untuk jualan. Itu sahabat semua. Jadi modalnya saya jual motor Beat, terus saya belikan motor Supra, terus sisanya untuk modal, seperti itu. Dan yang ketiga ya sahabat semua ya, yang ketiga adalah rombong. Kalau rombong itu kan kita bisa bikin sendiri kalau rombong, dan modalnya pun juga nggak banyak kalau rombong. Paling yo
ora akeh sahabat semua. Kalau rombong itu kalau kita nggawe dhewe itu sekitar, aku dulu bikin tuh kalau nggak salah sekitar 400-an, 400, nggak banyak sahabat semua kalau itu, kalau bikin rombong itu. Jadi ya itulah sahabat semua, hal-hal yang harus diperhatikan untuk mengawali atau memulai usaha sayur keliling. Yang pertama adalah mental, niat dan mental, dan yang kedua adalah modal. Kalau saya dulu caranya ya kayak gitu, dengan menjual motor Beat, terus beli motor Supra yang cocok untuk jualan, terus sisanya untuk modal. Terus yang ketiga rombong. Kalau rombong itu ya nggak begitu banyak yang seperti saya ceritakan tadi ya, kita usahakan bikin sendirilah sahabat semua, agar lebih ngirit, hemat biaya. Kayak ngono kuwi, rombong gawe dhewe. Terus kendaraan ya tuku lah sing murah-murah, kayak yo Supra bandel dan irit. Dan kita harus usahakan kendaraan yang irit dan yang sehat, biar enggak enggak punya pengaruh. Karena kalau motor nggak sehat itu punya efek yang nggak bagus. Misalnya kalau sering rusak-rusak, apalagi kalau masih pertama, kalau motornya rusak, wah rasanya koyo bentat enggak sih. Jadi usahakan motor yang sehat, irit dan murah kalau bisa seperti itu sahabat semua. Karena pengaruhnya sangat luar biasa di awal jualan sayur itu. Kalau motornya rusak-rusak akan membuat kita putus asa. Baiklah sahabat semua, mungkin sampai di sini aja, dan saya mohon maaf karena saya nggak pinter sebenarnya untuk menjelaskan hal-hal yang seperti ini. Tapi saya berusaha ya belajar untuk menjelaskan ben iso koyo wong-wong ngono lho, ben pinter lek ngomongi, ben pinter, ben renyah ngono ora entek pinter aku ya kuwi. Karena saya ini nggak punya latar pendidikan yang eksklusif ya kayak ngene iki anane. Terus sahabat semua, saya akhiri. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.